Sudah hampir setahun program Makan Bergizi Gratis berjalan dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Setiap harinya petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memastikan makanan yang disiapkan tetap segar, bersih, dan tentunya aman hingga disantap. Nah, dalam segmen Sehari Menjadi kali ini kami akan mengajak Anda merasakan langsung lika-liku menjadi seorang petugas MBG. Mulai dari persiapan hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah. Berikut selengkapnya. Di tingkat nasional, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 44 juta penerima dengan produksi lebih dari 2 miliar porsi. Tapi kalau turun ke dapur seperti ini, skala itu mengecil jadi hal-hal yang lebih sederhana. Satu meja, beberapa bak bahan, dan petugas yang memastikan setiap porsi sudah sesuai standar yang ditetapkan. Sudah hampir setahun rutinitas ini dijalani, mengubah program besar jadi serangkaian tindakan kecil yang terus diulang. Perlahan, teliti, dan selalu berpacu dengan pagi. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini ketika di shoot sekitar jam 5 sore, tapi persiapan sudah dilakukan untuk MBG. Selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Salah satu simpul kesibukan itu berada di dapur SPPG Palmera, Jakarta Barat. Tempat ini nyaris tidak pernah tidur. Persiapan yang dimulai sehari sebelumnya memang krusial, namun masakan tidak diolah. Melainkan petugas melakukan proses pra-olah atau pre-cooking pada bahan-bahan tertentu serta racikan bumbu dasar. Dibuka dengan yang panas. Aduh, tipikal kalau masak dalam jumlah besar begini nih. Kalau panas, panas banget, pegal-pegal banget. Yuk, semangat yuk. Balik-balik biar nggak gosong, matangnya biar merata. Sebagai contoh, esok hari salah satu menu yang akan disajikan kepada penerima manfaat MBG adalah tahu asam manis. Mau nanya nih Bu, tadi kan Ibu bilang jangan dulu Mas karena masih banyak air. Emang kenapa Bu? Kalau kondisi tidak tiris, masih banyak airnya, di saat dimasukkan di penggorengan, nanti kalau air ketemu minyak pasti berantem Pak. Jadi minyaknya tumpah-tumpah keluar karena kondisi masih banyak airnya. Makanya kita lakukan penirisan beberapa menit. Saat ini lebih dari 4.000 tahu digoreng dalam beberapa wajan besar. Setelah menyelesaikan proses pra-olah protein nabati, kini giliran protein hewani jadi fokus. Pertama kita cium dari baunya. Nah, terus udah gitu tekstur ikannya itu kalau yang sudah agak buruk itu agak lembek. Nah kalau ini kebetulan memang pas kita rendam itu airnya pun kelihatan merahnya fresh banget gitu kan. Jenis ikan memang berganti-ganti, namun yang pasti harus segar dan terjaga mutunya ya. Ini saya berasa lagi kayak di Muara Angke. Baunya ikan banget. Bu, tapi memang selalu fresh begini Bu datangnya Bu? Selalu fresh. Pernah sih kejadian hanya satu kali dalam kita di MBG ini. Nah itu langsung kita komplain ke supplier dan minta dikembalikan langsung diretur. Ikan dipilih karena kaya akan kandungan asam lemak omega 3 dan protein hewani berkualitas tinggi. Mas, ini udah dihitung Mas? Sudah. Wah. Ini ada sekitar 1.500 porsi. Segini? Iya. Kenapa harus dihitung dulu Mas? Karena biar besok pas pemotretnya tidak kurang. Kandungan ini sangat vital, terutama untuk mendukung perkembangan otak, kecerdasan anak-anak, dan pemenuhan gizi ibu hamil yang jadi sasaran utama program MBG. Untuk marinasi, berikan cuka, saus tiram, serta kaldu ayam. Saat bumbu sudah tercampur, adonan dibungkus rapi lalu didinginkan di freezer supaya kualitasnya tidak berubah dan bakteri tidak mudah tumbuh. Setelah urusan protein hewani dan nabati selesai, pekerjaan bergeser ke bumbu. Tanpa bawang, kurang sedap. Oke, ini sudah. Persiapan terakhir sebelum dapur SPPG rehat sejenak adalah menuntaskan tumpukan wadah yang telah digunakan. Saya ngerti nih kenapa pakainya yang stainless seperti ini. Karena kebayangin kalau pakai plastik,
kena minyak, angel alias susah bersihnya. Nah kalau pakai ini kan enak nih, satset. 4.000 ompreng bekas pakai dicuci malam ini juga. Awalnya keriput semua kayak nenek-nenek sini pada keriput. Sekarang mah malah halus karena sabun tiap hari. Iya, ini kalau yang nggak kebiasa nyuci 4.000 tray begini, ini kayak habis berenang, habis berendam nih. Tangan. Lanjut bang. Proses ini adalah bagian integral dari standar keamanan pangan. Yaitu memastikan wadah bebas dari bakteri sebelum diisi kembali. Gitu kalau misalkan masih basah gitu nanti lauknya pada basi nggak kemakan jadinya. Ini juga bisa langkah pencegahan ya? Ya, untuk kebersihan juga sih gitu. Nih, kincolong. Ya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Waktu rehat yang sangat singkat bagi para petugas. Tapi alarm segera berbunyi lagi. Tepat pukul 1 dini hari, para petugas shift masak sudah harus mulai beraksi. Bu, ini nggak pakai cabai bu? Nah ini untuk anak SD, TK, jadi nggak usah pakai cabai. Nanti kalau setelah udah selesai pemotretan buat SD, TK, nanti baru pakai cabai buat SMP. Oh, SMA. oke. SMP SMA baru pakai cabai ya? Oke. Hidangan pertama adalah tumis tauge. Tumis bawang merah, bawang putih, dan aneka bumbu. Nah, ini tipikal repotnya kalau masak dalam jumlah besar adalah tangan harus kuat-kuat, padahal mata saya mengantuk. Aduh, panas. Di bawah lampu dapur yang terang, saya berusaha melawan kantuk yang menjerbu. Berapa kali masuk ini? Udah 15, 13 13 kali begini. Setiap wajan yang selesai dimasak harus segera dicicipi. Kami memastikan rasa sudah sesuai takaran dan seragam. Nah, tes dulu. Kita kurang garam dikit ya? kurang garam ya. Ya. Jadi setiap kelar masak cobain dikit. Cuman karena saya lapar, cobain agak banyak. Kurang garam dikit. Gulanya dapat, bawangnya juga berasa ya. Aduk lagi dan icip lagi. Wah, kenyang ini saya lama-lama. Pas. Baru pas ini. Ya. Dan tadi dapat tips dari ibunya. Kalau masak sayur jangan lama-lama supaya tetap masih ada crunchy-nya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke tahu asam manis. Berkat persiapan H-1, tahu yang sudah digoreng tinggal menunggu sausnya. Komposisi saus pun diracik. Aneka saus pelengkap serta kecap Inggris segera ditambahkan. Dan sebagai sentuhan akhir, larutan maizena ditambahkan. Udah ya, pas. Tapi ini bisa kan Bu buat nggak harus tahu? Bisa mas, bisa ayam, telur, ikan, tahu, sama apa ya? Itu ya biasanya ya. Ikan yang sudah dimarinasi semalaman dikeluarkan dari pendingin. Saya bawa ya Bu. Wah berat juga nih. Setelah itu dilapisi tepung dan bubuk kering. Proses ini penting karena coating akan mengunci rasa marinasi dan memberi tekstur yang disukai anak-anak. Terakhir, goreng ikan hingga keemasan. Oh iya, udah beres. Ini berarti dimasak apa lagi, Pok? Udah gini aja, goreng aja. Goreng aja ya. Nah ini karena dimarinasi dari kemarin, bumbunya berasa sampai ke dalam. Enak, Pok. Udah takut gosong. Lanjut lagi, Pak ya. Ya, makasih. Mantap. Dan tentu ada satu hal yang tidak boleh terlewat, yaitu karbohidrat. Yuk kita masak nasinya. Berarti bukan pakai liter ya, Bang ya? Kilo. Satu tray 2,5 kilo. Sesudah takarannya pas, beras dicuci beberapa kali hingga bersih dan air bilasan tidak lagi keruh. Untuk mengolah beras bagi ribuan porsi, petugas EBG mengandalkan mesin penanak nasi berskala industri dengan kapasitas 30 kg beras dalam satu kali proses. Kenapa pakai alat ini, Bang? Satu lebih cepat mateng, dan dua tingkat kematangannya juga bisa diukur sama waktu.
Berapa lama matang dia? 1 jam. 1 jam ya, kurang lebih nasinya matang sekali masak. 1 lusin ya ini ya? Iya, 12 tray. 2, 3, 12 tray. 12. Sejam berlalu, nasi sudah matang sempurna. Aduh panas. Caranya gimana? Airnya di dulu Bang, di dulu. Oh gini. Moyanginnya dulu air bawahnya. Aduh, salam olahraga lagi. Nyop, panasnya airnya. Bentar dulu bang. Aduh. Selanjutnya nasi diaduk agar uap panasnya merata dan butiran tidak menggumpal. Gini bang. Bentar, nggak kelihatan. Berembun kacamata saya. Nah, Tahap ini penting supaya teksturnya tetap pulen ketika dibagi ke ribuan ompreng. kalau fisik nggak prima, nggak cocok jadi petugas kayak gini. Kantuk yang datang bersama dengan naiknya matahari adalah ujian terbesar. Namun saya tidak boleh menyerah. Di depan saya ribuan wadah ompreng menunggu untuk diisi. Kami harus segera menyelesaikan plating karena makanan MBG untuk sekolah dasar dan TK akan disajikan pagi hari sekitar jam 8 pagi atau jam 9. Jadi kita paling banyak itu di kisaran 800 kalori. 800 sekian kalori itu untuk SMA, terus untuk bumil, busui. Kalau yang anak-anak Kalau SD, yang anak-anak di kisaran 400-500 kalori. Dari dapur ini makanan akan berangkat ke puluhan sekolah dan posyandu. Totalnya sekitar 4.000 porsi. Dan menariknya setiap titik punya catatan sendiri. Ada anak yang alergi ikan, ada yang tidak bisa makan telur, hingga yang tidak cocok dengan nasi. Semua detail harus dipisahkan sejak awal agar tiap porsi tiba sesuai kebutuhan. Aku seneng aja sih, soalnya kan kalau pagi biasanya tuh pada babekel gitu, jadi nggak usah babekel lagi. Jadi berkat MBG aku bisa banyak menabung, jadi aku nggak usah banyak jajan buat kenyang. Ada MBG jadi membantu banget sih. Dan saya mendapat kesempatan mencicipi MBG yang saya masak sendiri. saya pikir ikan favorit saya, tapi ternyata menu hari ini kesukaan saya adalah tahunya. Ada asam, ada manisnya, fresh, segar, rasanya campur-campur. Ini mantap. Kalau kamu tadi apa favoritnya? Ikan, oh sama tahu juga ya. Ikannya enak. Dapur SPBG ini adalah tempat di mana waktu bekerja terbalik. Di saat orang terlelap, disinilah perjuangan gizi dimulai. Pekerjaan yang disiapkan dalam heningnya malam kini telah berubah menjadi 4.000 porsi siap distribusi. Kontras, inilah yang mendefinisikan program MBG. Petugas harus telaten di dini hari demi memastikan makanan tiba, segar, aman, dan tepat waktu untuk sarapan dan makan siang puluhan juta penerima manfaat. Kian Fernando, Urip Handoyo, Jakarta.